Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Masya Allah, Masya Allah. Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silakan. Itu adalah hakmu. Sabar aja lah. Ntar juga datang 2024. Kita tanding lagi. Saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya bilang, kalau benar kamu bertanggung jawab dan kesatria, datang ke sini. Ngomong. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja. Dia sampai berani bikin sumpah. Ayo kalau hari ini kalian bisa bikin sumpah kayak gitu. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Itu rakyat siapa ya? Dan ingat. Ingat. Kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pikiran seperti itu batil. Selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan. 10 tahun waktu presidennya Pak SBY, saya bilang sama beliau, saya nggak masuk kabinet. Hidup juga kok. Informasinya konon. Konon. Kalau kita bicara konon, Pak, kononnya mereka ini banyak banget. Masih sama-sama konon nih. Jangan-jangan SBY sedang berpotret dari masa lalu yang konon pernah berlaku curang juga. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Menurut Nazar, dana penggelembungan alat kesehatan dilakukan untuk membiayai kampanye Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono pada Pilpres tahun 2009. Dana dari hasil korupsi ini digunakan untuk membiayai kampanye Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono untuk maju sebagai Presiden dalam Pilpres 2009 lalu. Uangnya yang nanti diserahkan untuk biaya bantu Pilpresnya SBY, uang permai itu termasuk bantu Pilpres. Jahat bukan? SBY terpojok. Dia dihajar Golkar, dia dikritik KPU, dikomentari Bawaslu, pengamat politik dan sebagainya gitu loh. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Kalian panik bahwa kemudian yang dikatakan SBY maupun AHY sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa sebenarnya dituduh curang? Pak SBY sama sekali tidak pernah menggunakan diksi kecurangan. Dia bisa katakan tidak ada kata curang. Ya tidak jujur itu curang. Apa kita mau buka kamus bahasa Indonesia? Arti curang itu apa? Ya tidak jujur itu bagian dari kecurangan. Tidak adil itu juga curang. Jadi jangan kemudian kita letterlock harus ada kata curangnya. Tapi itu tuduhan serius. Salam pembaharuan. Saudara, Sekretaris Jenderal Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto bicara kemungkinan tertutup peluang kerjasama dengan Partai Demokrat di pemilu 2024 mendatang. Hasto menilai PDIP dengan Demokrat berbeda secara ideologi. Ya, ketika Rakernas 2 kan saya tegaskan bahwa ada dari aspek policy, dari aspek suasana kebatinan, basis pemilih, dan kemudian juga bagaimana agenda bagi masa depan. Itu kan berbeda, kata Hasto di Sekolah PDIP Lenteng Agung pada Rabu 21 September 2022. Hasto juga menyinggung perbedaan sifat Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Menurutnya, Megawati tidak seperti SBY yang kerap turun tangan untuk menyampaikan suatu persoalan. Megawati katanya lebih memberikan inspirasi di internal partai saja. Ibu Mega misalnya sosok yang terus memberikan inspirasi, yang memberikan guideline
Ibu Mega bukan sosok yang suka naik gunung, kemudian turun gunung. Itu kan sudah berbeda. Sementara Pak SBY kan turun gunung berkali-kali. Sehingga dalam konteks seperti itu, saudara-saudara sekalian, ujarnya, Hasto mengajak semua pihak untuk memperkuat energi positif. Dia menilai perlunya suasana gotong royong untuk terus membantu rakyat. Mari kita sebaiknya perkuat energi positif bagi bangsa. Saat ini, fokus kita adalah untuk membantu rakyat turun ke bawah. Jauhkan dari dinamika kontestasi yang tidak perlu. Bangsa ini dalam pendidikan saja ketinggalan dari Singapura, ujar Hasto. Mari kita kedepankan suasana gotong royong. Kita secara positif bagi bangsa dan negara untuk kemajuan bangsa. Ini yang didorong oleh PDIP. Mengapa hari ini kami mengadakan kaderisasi? Karena kami ingin mendidik kader-kader partai kami untuk menggelorakan energi positif itu, lanjut Hasto. Sementara itu, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri menegaskan bahwa PDIP bukanlah oposisi ketika masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada tahun-tahun silam. Meskipun pada saat itu PDIP berada sebagai pihak berseberangan dengan pemerintah, tetapi Megawati enggan disebut sebagai oposisi. Tapi itu tidak tepat. Saya bilangnya apa? PDI Perjuangan tidak dalam kabinet, ucapnya dari siaran pers pada Jumat 16 September 2022. Megawati berharap media massa dapat membetulkan kesalahpahaman soal istilah koalisi tersebut. Kalau tidak, itu menurutnya tidak mendewasakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Megawati, istilah koalisi, partai politik atau parpol tidak dilanjutkan karena mengandung keracunan. Sistem politik yang dipakai di Indonesia, kata dia, tidak memungkinkan membuat adanya koalisi parpol, sebagaimana yang telah ia jelaskan berulang kali. Indonesia itu tidak memakai sistem koalisi, jadi kalau mau bilang kerjasama boleh. Kata Ketua Umum PDIP itu di Seoul, Korea Selatan, sebagaimana di siaran pers yang diterima di Jakarta pada Jumat 17 September 2022. Ia menjelaskan bahwa Indonesia menganut sistem presidensial, sehingga berbeda dengan sejumlah negara di Barat yang memakai sistem parlementer. Di negara parlementer, kepala pemerintahannya bukan seorang presiden, tapi Perdana Menteri. Sistem pemilunya itu, kenapa saya bisa berkata begitu? Karena saya pernah waktu anggota DPR itu diundang ke Amerika. Antara lain untuk melihat cara kerja sistem Amerika melaksanakan cara pemilunya, ujar Megawati. Sebagai mekanisme internal parpol, menurutnya sah saja apabila ada parpol yang hendak melakukan konvensi untuk mencari calon presidennya. Namun bila disebut koalisi, ujarnya lagi, seharusnya dilakukan benar-benar dari tingkat bawah atau tingkat pengurus parpol terendah di antara partai politik yang berkoalisi tentunya.